Suatu pagi, kamu bangun lebih awal, bergegas mandi, sarapan, dan bersiap-siap keluar rumah untuk memulai aktivitas. Di hari lain, kamu rebahan sepanjang pagi, memesan makanan cepat saji, mandi di siang hari, dan kembali rebahan. Apa yang membuat manusia bergerak, terdorong melakukan sesuatu dan sebaliknya, kehilangan keinginan atau ketertarikan bahkan untuk bergerak membuka pintu kamar? Ya, motivasi. Telah bertahun-tahun studi mengenai motivasi dilakukan. Dari ilmu sosial, bisnis, ekonomi, pendidikan, psikologi, dan lainnya. Dan telah menghasilkan cukup banyak teori motivasi untuk ditelusuri. Salah satunya adalah Self-Determination Theory atau teori determinasi diri. Selama kurang lebih 43 tahun, dua orang psikolog motivasi, Edward Deci dan Richard Ryan, menelusuri dan mengembangkan teori ini. Mereka berpendapat bahwa ada berbagai alasan mengapa seseorang terdorong untuk bertindak, sehingga mereka membagi dua tipe motivasi, yakni autonomous dan controlled. Ada orang-orang yang melakukan beberapa aktivitas secara sadar dan dengan sepenuh hati, diiringi oleh rasa senang, rasa tertarik, dan perasaan bernilai. Ini adalah kondisi autonomous. Sedangkan, ada juga yang melakukan sesuatu karena faktor eksternal, karena adanya imbalan atau sekedar menghindari hukuman, atau karena ada permintaan, tekanan, atau kewajiban. Ini disebut kondisi kontrol. Kedua tipe ini didasari oleh adanya kebutuhan dasar psikologis manusia. Deci dan Ryan menemukan tiga hal mendasar itu sebagai competence, relatedness, dan otonomi. Kompetens berbicara mengenai rasa percaya diri seseorang bahwa mereka mampu melakukan sesuatu secara baik dan efektif. Relatedness adalah perihal rasa keterikatan antar manusia, atau biasa disebut belonging, bahwa kita adalah bagian dari komunitas, bahwa orang-orang peduli terhadap kita dan kita peduli terhadap mereka. Sedangkan otonomi adalah perasaan bahwa seseorang memiliki kontrol atas dirinya. Ia memiliki kekuatan untuk menentukan segala tindakan yang akan dilakukan tanpa dikendalikan oleh siapapun. Orang-orang yang kompetens, relatedness, dan otonominya terpenuhi, maka akan menjadi self-determined person atau orang-orang yang bergerak karena motivasi intrinsik dan akan tampil sebagai orang yang bekerja secara otonomous. Ketika ketiga hal itu tidak lengkap, misalnya saja otonomi atau relatedness-nya tidak terpenuhi, maka seseorang akan bergerak karena motivasi ekstrinsik belaka dan akan bekerja dalam kondisi kontrol. Dan ketika kehilangan tiga hal itu, maka hal terburuk yang bisa terjadi adalah menjadi non-self-determined, yakni berada pada kondisi amotivasi. Dalam self-determination theory, Deci dan Ryan menjabarkan sebuah kontinum motivasi, bahwa seseorang dapat bergerak dari amotivasi menuju motivasi eksternal hingga motivasi internal. Perjalanan ini terjadi karena adanya proses internalisasi hingga integrasi. Yang pertama adalah amotivasi. Amotivasi menunjukkan tidak adanya usaha regulasi, karena ketidakhadiran alasan di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Merasa tidak ingin bergerak, gagal melihat nilai, tidak memiliki kompetensi, dan tidak memiliki kontrol atas diri sendiri. Contoh misalnya berolahraga. Seseorang tidak memiliki alasan apapun untuk berolahraga, hingga ia tidak terdorong untuk melakukannya. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Dimulai dari external regulation, sebuah perilaku yang terjadi karena adanya imbalan atau sekedar menghindari hukuman. Contoh misalnya, seseorang berolahraga karena diminta oleh dokter. Yang kedua, introjected regulation, adalah karena ego, hadirnya perasaan bersalah, sungkan, merasa tidak enak, dan sebagainya. Contoh misalnya, ada perasaan bersalah jika tidak berolahraga. Jadi, seseorang berolahraga. Yang selanjutnya, identified regulation,
yakni perilaku yang terjadi karena adanya kepentingan pribadi. Meskipun tidak menyenangkan, tapi mulai hadir kesadaran akan nilai atau konsekuensi tertentu yang dapat diperoleh. Contoh, misalnya seseorang tahu kalau olahraga itu penting, makanya ia berolahraga. Lalu, integrated regulation. Nah, hal ini menunjukkan adanya keinginan berperilaku secara sadar karena sesuai dengan nilai yang dipegang atau dimilikinya. Contoh, berolahraga telah menjadi sebuah prioritas dalam hidup seseorang hingga ia berolahraga. Nah, yang terakhir adalah intrinsic regulation. Di sini, kita telah berbicara tentang seseorang yang menemukan motivasi sepenuhnya berasal dari dalam diri dan sepenuhnya self-determined, karena ia tertarik, ia senang, dan merasa puas dalam melakukan pekerjaannya. Contoh, ia berolahraga karena olahraga itu menyenangkan. Banyak yang selama ini ingin mengontrol motivasi seseorang. Bagaimana agar siswa giat belajar? Bagaimana agar performa karyawan di tempat kerja meningkat? Jika selama ini kita melirik upah atau imbalan, menerapkan hukuman di sekolah, dan lain sebagainya, mungkin kita juga bisa mencoba mempelajari motivasi otonomus, yang sepertinya bisa membantu dengan cukup baik. Ingat, like dan subscribe channel ini ya. Kunjungi juga website Indopositif di www.indopositif.org.